Pak Reji, bisa saya minta waktunya sebentar? Iya boleh Bu, kebetulan saya lagi nggak ada jadwal. Iya, terima kasih. Hari ini rencananya saya akan ada coaching, Pak. Oh, coaching? Iya. Coaching dengan siapa? Rencananya saya ada coaching dengan Bu Ina. Nah, oke. Ya. Terus kira-kira saya harus apa Bu? Saya minta bantuan Pak Reji untuk menjadi pemantau saat saya proses coaching dengan Bu Ina. Saya nanti akan menjadi coach dan Bu Ina sebagai coachingnya. Jadi saya nanti minta Pak Reji untuk mengamati saya. Iya ya. Kira-kira kan sebagai coach itu ada kompetisi nih yang harus yang harus ada. Iya. Kira-kira kompetisi itu apa aja Bu? Kompetensinya mungkin seperti saya menjadi coach atau menjadi pendengar yang baik, Ya. kemudian juga percaya diri dan membuat pertanyaan berbobot sebagai coach kepada coach. Oh, ya. Kan ada 3 ya Bu tadi. Iya. Yang Ibu katakan ada pendengar yang baik, Iya. kemudian percaya diri Benar. dan membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira kan dari ketiga itu apa sih yang saya harus fokuskan dalam pengamatan ini? Pada kesempatan ini mungkin saya meminta Bapak untuk mengamati saya, fokus pada kepercayaan diri saya, Pak. Saya di sini ingin mengetahui sejauh mana kepercayaan diri saya sebagai coach. Ya. Kira-kira indikator ketercapaian apa yang harus diterapkan? Saya di sini mengharapkan dapat mencapai indikator, yaitu saya sebagai coach bisa membuat nyaman coachee saat beliau mengutarakan permasalahannya kepada saya, kemudian juga membuat coachee lebih terbuka lagi bercerita kepada saya, dan juga saya mampu menggali potensi coachee sehingga beliau mampu untuk memecahkan masalahnya. Oh, jadi ada 3 indikator ya Bu. Iya. Yang pertama membuat nyaman coach tersebut, Iya. kemudian si coach tersebut agar lebih terbuka kepada Betul. Ibu. Yang ketiga menggali potensi coach untuk memecahkan permasalahan tersebut ya Bu. Iya betul, Pak. Ya boleh Bu. Ya, kalau misalnya saya melaksanakan coaching hari ini, Bapak ada waktu? Iya, silakan Bu. Mumpung tidak ada pelajaran. Oh iya, kalau begitu saya panggil Bu Inanya dulu, Pak, sebentar. Siap, boleh. Saya mempersiapkan alat tulis dulu. Siap. Ya, silakan Bu Ina. Iya, Bu Ina, sesuai rencana yang kemarin Bu Ina utarakan kepada saya, alhamdulillah hari ini ada kesempatan kita untuk ngobrol. Namun mohon maaf, mungkin di sini dalam coaching kali ini saya meminta izin kepada Ibu, di mana prosesnya ada Pak Reji sebagai pemantau, kemudian juga ada proses merekam sebagai ini dokumen saya sebagai CGP, Bu. Jadi saya mohon izin kepada Ibu. Nggak apa-apa. Kalau begitu kita mulai saja Ibu ya. Baik, dari yang sudah Ibu utarakan kepada saya sebelumnya, Ibu ingin coaching dengan saya. Kira-kira apa tujuan Ibu coaching dengan saya pada hari ini? Ya, baik, terima kasih sebelumnya Bu Mimi. Pada kesempatan ini Bu Mimi sudah meluangkan waktunya untuk saya untuk melaksanakan proses coaching hari ini. Tujuannya di sini saya ingin mencari solusi tentang permasalahan yang saya alami selama ini, di mana permasalahannya adalah tentang kedisiplinan siswa. Ya. Saya melihat siswa itu akhir-akhir ini kurang disiplin, gitu ya. Jadi kalau saya lihat dari cara berpakaian, kemudian dari
dari motivasi belajar yang kalau dulu anak-anak itu datang tidak pernah terlambat. Ya baik Bu, di sini Ibu memiliki masalah di mana ada katanya tadi masalah disiplin siswa ya Bu ya? Ya. Apa saja yang tampak Ibu sehingga Ibu bisa utarakan ada masalah disiplin siswa ini? Ya, tadi saya sedikit sudah mengulas ya di awal sedikit bahwa datang dia terlambat contoh. Ya. Terus kalau pakai baju itu seenaknya gitu, kayak bajunya dikeluarkan, ditegur sama guru juga dia merasa ya ini saya gitu. Ya, itu kan itu berkaitan dengan disiplin. Ya. Kemudian cara berpakaian memang sebaiknya seperti apa gitu cara berpakaian yang ada di sekolah? Nah, di sekolah saya sebetulnya itu di kelas itu ada tata tertib. Ya, jadi kan gini saya bercerita sedikit ke belakang bahwa ini saya melihat kedisiplinan menurun itu semenjak COVID, pandemi COVID, ya, di mana anak itu mulai kelihatan tidak disiplin itu. Kan kita kalau misalkan itu ada pembanding ya antara sebelum COVID dengan sesudah COVID. Nah, sebelum pandemi COVID itu di kelas ada yang dinamakan dengan tata tertib. Ya, di mana salah satunya tata tertibnya mengatur jam datang dan jam pulang siswa. Jadi datang ke sekolah sesuai dengan harus tepat waktu, sesuai dengan apa yang ada di tata tertib. Yaitu mulai jam 7 time itu anak-anak sudah ada di sekolah, itu tata tertibnya. Kemudian cara berpakaian diatur juga di dalam tata tertib bahwa menggunakan pakaian itu yang seharusnya dipakai sebelum COVID-19 itu dimasukkan. Jadi cara berpakaiannya kemeja dimasukkan ke dalam celana atau kalau perempuan dimasukkan ke dalam rok, kemudian luarnya dipakai ikat pinggang. Nah, seperti itu cara berpakaian. Ditambah lagi dengan sepatu itu ada juga tata tertibnya di dalam kelas, menggunakan sepatu berwarna hitam, kaos kaki putih. Nah, seperti itu yang dikatakan tadi dalam tanda kutip anak-anak berpenampilan rapi. Nah, sekarang masalahnya baju dikeluarkan, kemudian pakai kaos kaki pendek seperti itu. Mereka pakai baju gitu kan. Kemudian celana juga pakai, celana panjang maksudnya ya. Kemudian rok juga mereka pakai. Tetapi cara pemakaiannya itu yang terlihat tidak rapi. Padahal dulu sepertinya tidak seperti itu ya Bu ya? Tidak seperti itu. Nah, makanya saya melihat kok setelah COVID mereka pakai bajunya kayak gitu. Kira-kira faktor apa tuh sebetulnya sehingga setelah ada COVID akhirnya terjadi tingkah anak-anak seperti itu? Nah, kalau saya lihat sebelum COVID anak-anak rapi pakaiannya. Kemudian datang tepat waktu. Jam 7 mereka bahkan setengah tujuh mereka sudah ada di sekolah, sudah ramai gitu kan. Nah, itu kalau saya lihat mungkin pengaruh cara belajar. Jadi gini, sebelum COVID semua anak itu terbiasa bangun pagi-pagi. Ya, mereka teratur. Udah bangun pagi, mereka sarapan, datang ke sekolah dengan suasana badan yang sudah siap pembelajaran gitu. Akhirnya mereka sudah sarapan, datang ke sekolah sesuai jamnya. Bahkan yang kesiangan pun itu tidak banyak. Mungkin 1-2 ada, dulu juga ada yang kesiangan. Kemudian datang ke sekolah karena memang waktunya cukup teratur, dia menggunakan pakaian rapi ke dalam. Nah, mungkin saya melihat ini kemungkinan aja. Mereka bangunnya siang karena di masa COVID pembelajaran dilaksanakan di rumah dan waktunya itu kita membuat jadwal waktu itu jam 7:30 atau 7:30 mereka belajar. Nah, yang ditunjang lagi cara pembelajaran di rumah itu mereka ini hanya perkiraan saya ya. Jadi di rumah itu bangun, misal nih kesiangan bangun, dia cuci muka kan dia tampilnya tidak berhadapan kayak sekarang, tidak berhadapan seperti ibu dengan saya gitu, saya dengan ibu sekarang. Mereka hanya tampil di depan kamera dengan menyalakan kamera, mereka jimit atau melalui Zoom gitu kan pembelajarannya jarak jauh. Mereka tidak mungkin dalam pikiran mereka nggak kelihatan ini sama Bu Ina misalnya seperti itu. Yang akhirnya mereka cuci muka saja, pakai baju juga kalau jimit kan sepotong Bu. Yang kelihatannya atas gitu ya. Yang kelihatan atas saja. Jadi mungkin saja ke bawahnya mereka pakai celana pendek, mungkin aja yang siswa perempuan juga pakai rok pendek atau pakai celana panjang dan segala macam. Jadi akhirnya disiplinnya tidak kelihatan dia berpakaian rapi atau tidak. Nah, mungkin itu ke bawah sampai sekarang efeknya ya seperti itu ya efeknya. Jadi bawahnya negatif kan justru ya Bu ya.
atau mungkin dari kenyamanan dia, oh nyaman ya, nggak pakai ikat pinggang. Nah, dari nyamannya itu jadi akhirnya dia menjadi kebiasaan yang kurang bagus tentunya. Gitu. Jadi sehingga akhirnya tata tertib yang sudah tadinya melekat pada diri anak akhirnya menjadi berubah. Ya. Kira-kira skala prioritas ibu melihat kasus ini, ibu kira-kira apa yang menjadi skala prioritas ibu melihat kasus ini, harus kemana dulu langkah ibu seperti? Memperbaiki kebiasaan siswa tadi yang tadinya sudah bagus ternyata dirubah oleh pola belajar yang daring ke luring, dibaliknya luring ke daring. Nah itu membawa dampak yang kurang bagus terhadap anak. Itu prioritas saya adalah memperbaiki itu dulu, mengembalikan kebiasaan anak di pembelajaran pada saat sebelum pandemi yang menurut saya lebih baik mereka dari mulai disiplin datang ke sekolah, kemudian cara berpakaian, gitu. Itu prioritas. Apa kira-kira langkah ibu untuk menuju prioritas yang akan ibu laksanakan ini seperti tadi memperbaiki gitu? Nah ini untuk memperbaikinya sudah tentu karena ini anak-anak, subjek kita adalah anak-anak ya, siswa. Jadi saya sudah seharusnya menjalin komunikasi dengan yang punyanya, yaitu orang tua. Nah, di situ. Jadi saya harus menjalin komunikasi yang bagus dengan orang tua. Bagaimana solusinya supaya anak bangun pagi, dikembalikan ke pola yang lama, datang ke sekolah juga kalau bisa 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, yaitu jam 7. Bahkan dulu itu 6:30 sudah ada anak di sekolah. Itu satu yang harus saya prioritaskan. Tadi adalah mengembalikan kebiasaan bagus ya. Dengan cara tadi berkomunikasi dengan orang tua. Yang kedua, saya akan lihat kembali tata tertib. Tapi itu dengan cara berdiskusi dengan anak. Seperti apa gitu? Nah kalau dulu kan gini, tata tertib ini tata tertibnya kita pampang di sini ya, di papan misalkan. Buatan guru gitu ya? Kalau enggak, dulu juga kita melibatkan anak-anak tetapi hanya perwakilan. Jadi gurunya ada, kepala sekolahnya ada, terutama guru BP ya, guru BP dan juga kesiswaan waktu itu. Kemudian juga dari kepala sekolah hadir, anak juga dihadirkan, tapi tidak semua anak dihadirkan, mungkin dari pengurus OSISnya saja di situ untuk membuat tata tertib itu. Nah kemudian sudah jadi di Pampang, tata tertib itu harus dipatuhi harus bersama yang menjadi tata tertib sekolah. Nah sekarang saya akan mencoba berdiskusi dengan siswa-siswa semua di kelas yang membuat keyakinan kelas itu seperti ini Bu, mungkin ya kita sepakati. Nah kamu itu, saya tanya kenapa kamu kesiangan, mungkin dia akan memberikan jawaban, mungkin dia tidak memberikan satu alasan kepada saya, apapun itu alasannya. Nah kamu kalau begitu misal saya tanya kepada anak, kalau begitu nanti contoh tadi aja, kamu datang terlambat ke sekolah, saya tanya di sini yang hadir, mungkin nanti yang hadir di situ keganggu nggak gitu, saya tanya gitu. Terus kata anak-anak yang lain jawabannya pasti, ya iya Bu kan lagi belajar nih, tiba-tiba datang si A, misal seperti itu kan sangat mengganggu kami. Nah dari situ mungkin akan timbul kesadaran pada anak yang baik itu yang kesiangan maupun yang tidak kesiangan, semuanya dilibatkan di situ. Jadi saya yang kedua adalah membangun komunikasi diskusi dengan siswa di kelas, jadi langsung dibentuk satu kesepakatan atau keyakinan dari mereka seperti apa. Jadi nanti istilahnya keyakinan kelas dari kita untuk kita juga ya. Betul. Dari anak-anak dan untuk disepakati bersama juga dan untuk dilaksanakan oleh anak-anak. Kira-kira Ibu punya gambaran jangka waktu strategi Ibu ini berapa lama nih? Nah, tadi kan saya berbicara saya mau berkomunikasi dengan orang tua, kemudian mau dengan siswa. Nah mungkin ini memerlukan waktu yang agak sedikit panjang karena dua tahap ya, dua langkah gitu ya. Dua langkah artinya dua subjek yang harus kita temui di situ gitu kan. Nah makanya saya memerlukan waktu dalam satu, karena di SMP ini 3 tingkatan, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Dalam satu tingkatan saya merencanakan 1 bulan. Jadi saya selesai harus satu-satu dulu, nggak bisa diacak semuanya dalam waktu yang bersamaan, nggak bisa. Saya mungkin runut dari kelas 9 dulu atau dibalik dari kelas 7 dulu, 1 bulan kelas 7, 1 bulan kelas 8, 1 bulan kelas 9. Jadi saya merencanakan dalam 3 bulan akan selesai.
Itu target saya. Ya, Mudah-mudahan selesai. Siap. Itu maksimal waktu Ibu ya. Ya. Kira-kira ada antisipasi dari Ibu seandainya gitu ya, seandainya Ibu dalam apa yang sudah direncanakan Ibu, dalam aksi Ibu ternyata ada hambatan, halangan atau gangguan. Ya. Mudah-mudahan rencana saya tidak ada gangguan, tapi ini kita berandai-andai. Seandainya memang itu terjadi, ada gangguan kan di luar prediksi misalnya. Iya, karena melibatkan orang lain juga. Betul, kan. karena melibatkan orang lain, orang tua. Iya, dan Nanti waktu yang cukup lama juga. Nah, pada saat saya berdiskusi. Nah, salah satu antisipasinya adalah saya memberikan spare waktu yang agak lama tadi. Iya. Jadi ketika memang tadi katakan 1 bulan untuk satu tingkatan itu rata-rata 8 kelas. Jadi kalau misalkan 8 kelas dibagi ring waktu 6 hari, itu saya punya waktu 1 hari, ada yang 2 hari, ada yang 1 hari. 1 hari lah katakanlah, 1 hari, nah 1 harinya itu untuk cadangan. Jadi pada saat terjadi gangguan, katakanlah dari sisi waktu, saya bisa mencari waktu, ada lagi cadangan di waktu 1 untuk berdiskusi dengan orang tua dan juga dengan siswa gitu. Jadi saya memperpanjang waktu aja. Ya, bagus Bu. Kira-kira ada komitmen apa dari rencana aksi ini? Komitmen saya itu adalah melaksanakan ini secepatnya. Iya. Ibu akan melibatkan siapa saja dalam aksi ini, Bu? Banyak yang terlibat karena ini kaitannya dengan kedisiplinan siswa. Kenapa saya bilang banyak? Karena siswa tidak mungkin disiplin ketika tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Berarti di situ ada orang tua yang harus terlibat di dalam komitmen ini. Kemudian siswa itu sendiri ya yang jadi sasaran saya. Kemudian rekan sejawat. Apalah artinya saya berjuang sendiri untuk menegakkan kedisiplinan. Harus ada yang mendukung saya. Yaitu saya harus meminta dukungan dari selain orang tua juga dari teman sejawat saya, para guru ya di sini. Yang selanjutnya lingkungan sekolah harus menunjang di sini. Siapa lingkungan sekolah? TU juga, staf TU harus ikut terlibat di sini dalam mendisiplinkan siswa. Jadi saya juga bekerja sama dengan para staf TU di sini. Kemudian pimpinan langsung saya, kepala sekolah, saya juga harus mendapat dukungan dari dia untuk membangun kedisiplinan siswa kembali. Selain kepala sekolah, ada juga di sini komitmen yang akan dibangun antara sekolah dengan orang tua yang diwakili oleh komite sekolah gitu. Jadi ada siswa, ada orang tua, ada guru, teman sejawat, ada staf TU, ada komite, ada kepala sekolah. Kenapa komite? Karena perwakilan orang tua itu di bawah naungan komite sekolah. Agar lebih mantap ya Bu ya. Dan banyak. Komunikasi juga sepertinya akan lebih lancar. Gitu. Kalau memang kita bisa berkolaborasi dengan semua. Ya. Baik, mudah-mudahan lancar Bu ya. Kira-kira tindak lanjutnya setelah Ibu melaksanakan coaching ini? Ya, setelah coaching hari ini, tindak lanjutnya adalah tadi sesegera mungkin saya melaksanakan apa yang sudah saya temukan tadi, solusi ini kan saya mau berdiskusi dengan orang tua, mau berdiskusi dengan siswa untuk membangun komitmen di kelas, keyakinan kelas. Nah ini akan segera saya laksanakan di minggu depan saya akan memulainya. Ya, baik. Mudah-mudahan apa yang menjadi permasalahan Ibu dan sekarang Ibu sudah menemukan solusinya dari Ibu sendiri. Saya hanya bisa memfasilitasi Ibu dalam komunikasi ini seperti ini. Mudah-mudahan Ibu bisa lancar Bu. Amin. Apa yang menjadi permasalahan bisa selesai dengan solusi-solusi yang sudah Ibu rencanakan pada aksi kali ini. Ada lagi yang bisa saya bantu Bu? Semestinya sudah kayaknya karena saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya tadi. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Mimi yang sudah meluangkan waktu pada kesempatan ini menjadi rekan untuk mencari solusi saya. Saya juga berbagi kepada Bu Mimi permasalahan yang ada. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas sama-sama Bu Ina. Semoga sukses Bu. Amin. Saya mohon izin karena memang ada lagi jam mengajar saya setelah proses coaching ini. Siap. Bangga. Terima kasih. Ya, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
gimana Bu perasaannya setelah melakukan coaching bersama Bu Ina? Ya, alhamdulillah ya Pak ya, saya sedikit lega, saya lebih meyakinkan diri, mempercayakan diri yang memang tadinya saya sedikit ragu karena beliau senior ya Pak ya, jadi saya harus membangun kepercayaan diri nih gitu. Akan menjadi seorang coach dari senior gitu Pak. Tapi alhamdulillah saya lega bisa membantu bukan mencari solusi karena memang solusi beliau yang memiliki solusi, tapi saya hanya membantu memfasilitasi beliau mengutarakan permasalahannya pada saya. Ya di sini kan tadi Ibu menyuruh saya sebagai pengamat ya Bu. Iya betul Pak. Di sini saya ada catatan tentang bagaimana Ibu proses coaching tersebut. Memang terlihat percaya diri Ibu bagus ya Bu, walaupun Bu Ina tersebut kan senior ya. Iya, Tapi Ibu menurut saya bagus Bu, dan di sini ada beberapa kelebihan dan kekurangan Ibu. Silakan dipelajari untuk jadi refleksi. Ya baik, terima kasih banyak Pak. Ya, semoga masukan dan koreksinya bisa menjadi motivasi baik untuk saya. Terima kasih Ya, untuk waktunya Pak Regi. Mohon Ya. maaf.